Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Udah sarapan belum? Udah. Syukur alhamdulillah kalau istilahnya kalian ke sekolah itu sudah sarapan, sudah minta izin kepada orang tua untuk belajar. Nah untuk itu Bapak minta ke depan untuk berdoa. Dipersilakan kepada ketua kelas yang cantik dan imut ya. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada proses silakan duduk ke tempatnya. Oke, untuk selanjutnya Bapak mau bertanya, apakah ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Romdon. Kenapa Romdon? Sakit. Maka dari itu kita sebagai kalian itu sebagai teman-teman ya, jadi kita bakal juga mari kita doakan supaya Romdon itu lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi di sekolah. Oke, selanjutnya ada lagi nih, ada lagi nggak? Nah, berarti udah ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari mengenai apa? AI. Mengenai AI atau berpikir konvensional sebagai dasar coding untuk kecerdasan AI. Maksudnya kita mempelajari konvensional itu apa sih? Ya. Jadi untuk apa sih dipelajari? Tujuannya buat apa? Nah itu akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya boleh Bapak minta boleh berdiri dulu nggak? Boleh ya. Kita menyanyikan lagu Wali Nasional Garuda Pancasila. Semuanya udah siap? Siap. Dimulai hitungan ketiga nanti baru. Oke? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
Jadi yang tadi sudah dari awal Bapak sampaikan bahwa belajar konstitusional itu belajar seperti apa sih, yang harus dipelajari apa. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa arti dasar dari konstitusional itu. Jadi artinya berpikir konstitusional adalah metode yang menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah bisa diselesaikan. Oke, lanjut lagi. Dengan menerapkan teknik dan konsep ilmu komputer untuk memecahkan masalah, melibatkan ada 4 pilar, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti berpikir konstitusional itu membuat kita harus bagaimana nih memecahkan satu masalah, memecahkan satu problem atau memecahkan tata cara. Seperti kalian kalau istilahnya membuat sesuatu itu kan harus tahu dulu cara-caranya. Cara membuat, contoh cara membuat gorengan. Gorengannya apa dulu nih? Gorengan pisang goreng contohnya. Itu harus seperti apa dulu tahapannya? Apa dulu yang harus kita mulai? Apakah minyaknya langsung dipanaskan? Apakah istilahnya apinya dulu? Nah, itu perlu tahapan-tahapan supaya apa? Supaya semuanya bertahap dengan darurat tahap. Jadi nanti akan sesuai. Pisang goreng itu akan terkemas dengan baik tata cara pembuatannya, ya. Contohnya pisangnya dulu. Kita harus punya pisangnya dulu ya. Pisang, ambil pisangnya, terus istilahnya dikupas, terus dimasukin ke wadah, terus sudah dimasukin ke wadah, diaduk pakai mau tepung terigu ke, mau istilahnya hanya itu aja nggak apa-apa, ya. Setelah itu panas kompor, panaskan minyak di atas apa? Di atas apa tadi? Wajan, kalau istilahnya kalau bahasa kita apa ya? Kenceng ya? Kenceng. Lalu panaskan, setelah itu pisang adonan yang udah jadi adonan itu digoreng satu-satu, diangkat, ditiriskan. Tahu ditiriskan? Tahu. Ditiriskan dulu biar apa? Biar istilahnya minyak satu dulu ya. Nah, seperti itu. Setelah ditiriskan baru bisa disajikan. Ya. Nah, tahapan-tahapan konstitusional ini sama tahapannya seperti itu. Jadi menerapkan teknik konsep ilmu komputer untuk memecahkan masalah. Ya, ketika kalian punya permasalahan nih, apa ya? Bisa tanya Google, komen Google kan? Tanya Google lah, siapa tahu Google ngasih tahu nih jawabannya. Seperti itu, ya. Nah, di sini juga ada yang namanya coding. Itu masih berkaitan. Jadi kita harus tahu dulu coding itu apa, ya. Nah, coding di sini proses menulis skripsi atau kode menggunakan bahasa program. Bahasa program. Jadi bahasa yang sudah terprogram. Ya. Jadi terprogram itu sudah ada di situ. Ini ada jawabannya, ada ini ada jawabannya. Itu terprogram. Untuk memberitahu komputer agar melakukan tugas tertentu. Jadi komputer itu ketika kita, kalian punya HP? Ya. Kalau di HP itu biasanya kalian suka pakai voice kan? Google tolong dong, ya. Aplikasi yang kalian gunakan itu akan dijawab, ya. Nah, jadi melakukan tugas tertentu itu seperti tadi. Jadi tugas-tugas itu sudah ada di sini, jawaban juga ada, minta apa aja ada jawabannya itu. Ini cara berkomunikasi dengan komputer untuk membuat berbagai perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu di HP, contohnya dulu ya. Ya, tadi situs web, program, coding melibatkan pemecahan masalah secara sistematis
berpikir logis dan kreativitas untuk menciptakan solusi. Pentingnya keterlibatan teknologi training, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. Nah, di dunia pendidikan AI juga sangat berguna, ya, ada kegunaannya. Jadi banyak manfaatnya untuk dunia pendidikan. Pak, apakah hanya untuk dunia pendidikan? Enggak, masih ada untuk kesehatan, ada. Nanti kita lihat. Nah, lagi mari kita simak videonya ya untuk apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, listening, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Listening adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal.
Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Setelah kalian melihat video singkat atau video pendek mengenai AI, itu sudah ada gambaran kan mengenai AI itu seperti apa? Bahkan kadang kita tidak sadar bahwa sebelum kita mengenal AI, kita itu padahal sering kita gunakan, sering kita pakai, ya. Dulu kita baru tahu atau baru mengenal AI itu seperti apa, fungsinya untuk apa. Oh, ternyata saya juga sudah menggunakan, ya, sudah menggunakan itu yang namanya AI. Nah, di sini AI juga mempunyai kelemahan dan kelebihan atau potensi
Ya. Nah, potensi besar yang dimiliki AI diharapkan mampu menjadi solusi. Itu. Jadi potensi AI itu diharapkan mampu menjadi solusi. Ya. Untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan kebutuhan di abad 21 sekaligus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi ini kalian belajar sekarang belajar AI. Karena apa? Tantangan ke depan itu akan lebih dari yang sekarang. Ya. Jadi kita harus membuat program diri sendiri dulu. Belajar. Contohnya kita belajar, nggak tahu ya belajar, ya tahu. Nanti ke depannya kita akan tahu, oh langkah seperti ini yang harus saya lakukan ketika menghadapi satu permasalahan. Ya. Nah, untuk menghadapi tantangan masa depan, penggunaan teknologi ini membuka peluang besar untuk pendidikan yang tidak hanya efektif tapi juga inovatif dan inklusif. Dengan menggunakan AI atau ini bisa membantu kita dalam hal tadi pekerjaan, ya. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang menggunakan AI itu akan untuk lebih memudahkan lagi. Tapi di balik semua itu ada istilahnya yang kurang baik juga. Nah, bisa mengambil alih pekerjaan, ya. Jadi, tapi jangan takut. Yang namanya AI itu kan ciptaan manusia, ciptaan kita. AI itu diciptakan oleh manusia. Jadi lebih hebat AI apa lebih hebat manusia? Lebih hebat manusia. Karena apa? Karena diciptakan oleh manusia kok AI itu. Ya. Hanya saja AI itu dia menampung semua. Ditampung oleh AI. Kalau kita kan ada lupanya. Kalau AI itu tidak ada. Dia menampung seperti bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu kalau kita ditanya apa ya bahasa Inggris? Kita bingung. Tapi kalau kita bertanya ke AI, itu AI apa itu bahasa Inggrisnya apa? Jadi langsung. Nah, posisi seperti itu ketika kita menanyakan, nah itulah yang namanya istilahnya termasuk ke dalam pembelajaran apa tadi? Nah, itu hanya saja AI itu kan produk manusia, diciptakan oleh manusia untuk mempermudah permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Contohnya kalian kalau punya HP suka selfie nggak? Suka nggak? Suka. AI, tolong mancungkan diri saya sedikit aja. Baru kita selfie. Di situ suka ada apa yang namanya? Apa yang namanya itu? Gemini. Ya Gemini. Nah, beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian udah lah tadi. Iya ya, kalau hidung saya mancung, istilahnya seperti yang dibuatkan oleh AI juga seperti artinya. Nah itu di situ. Jadi bisa mengubah wajah. AI juga bisa mendeteksi. Yang tadi di video mendeteksi wajah. Biasanya itu untuk keamanan ya, atau PIN. Masukkan notifikasi kode angka masuk angka. Sesudah itu verifikasi wajah. Cocok, udah. Itu gunanya untuk keamanan dan untuk kesehatan juga sama. Bisa mendeteksi penyakit-penyakit dan bisa mendeteksi harus seperti apa penanganannya. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi, semua itu adalah
hasil pemikiran manusia yang dituangkan atau ditampung dalam satu wadah. Ya, dalam satu wadah dituangkan, disimpan. Ketika dibutuhkan, dia sudah ada. Tuh. Jadi kita harus bersyukur karena apa? Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Ya, ada lagi manusia itu yang mana? Oke, lanjut. Nah, peran teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah memperoleh sistem pendidikan memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan fleksibel, serta memperluas akses informasi bagi siswa di setiap daerah. Jadi AI itu sangat luas sekali jangkauannya. Tidak hanya seperti minimal khusus daerah ini aja, yang lain mah nggak boleh. Enggak, semuanya sama, aksesnya sama, bisa diakses oleh semua. Kalau kalian mengakses dari siswi SD ini, siswi SD yang di luar pulau sama, itu mengakses itu untuk membantu dalam hal pendidikan. Ya, mencari tahu informasi yang penting, informasi yang belum kita ketahui, kita bisa cari di aplikasi tersebut. Selain itu, teknologi menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan divisualisasikan secara mengunggah peran menjadi fasilitator yang membantu siswa untuk memanfaatkan teknologi yang lebih depan dan berkualitas. Nah, mendukung. Jadi ketika kalian ingin mengetahui sesuatu, kalau mencari secara orang ke orang itu akan susah. Karena apa? Kita harus cari tahu dulu mana nih orangnya yang tahu. Karena ya. Nah, kalau dengan AI kita bisa bertanya langsung. Setelah itu untuk lebih mengenal, kalian kan tahu nggak kalau di Magelang ada apa? Ada situs apa? Nah, apa? Candi Borobudur yang ada di Magelang. Kan kita di sini nih, di Kabupaten Lebak, beda provinsi dong, yang di Malang. Kan kita masih menghayal, Pak, mau menghayal dia. Candi Borobudur itu seperti apa? Kita berpikir apa ya bentuknya candi tersebut, bangunannya seperti apa, letak geografisnya seperti apa. Kan kita belum pernah ke sana, kita kan nggak tahu. Nah, kita bisa secara langsung menanyakan kepada AI. Tolong dong AI, tolong dong gambaran Candi Borobudur, bentuk letak geografisnya seperti apa. Nah, oleh AI nanti dalam bentuk gambar, dalam bentuk keterangan, dalam bentuk istilahnya berita atau informasi yang lainnya secara detail di situ akan ada. Karena kita belum pernah ke Candi Borobudur, belum pernah ke sana sampai jauh ya. Tadinya tidak tahu bentuk candi itu seperti apa. Dengan teknologi AI itu kita bisa menggunakan di mana saja. Pengen tahu daerah mana, kita lihat atau cari. Oh, daerah sana itu seperti ini, cuacanya tuh di sana mah dingin, oh di kita mah panas. Jadi bisa memprediksi sampai ke situ untuk cuacanya. Besok perkiraan, bukan berarti mendahului ya, karena itu kan sudah ada alatnya untuk mendeteksi. Alat itu sudah ada yang disebut dengan sensor untuk mendeteksi kalau gejalanya seperti ini nih, mendung, nanti besok cerah, besoknya lagi istilahnya mendung lagi, itu bisa diprediksi, bukan membuktikan bahwa itu akan benar. Itu hanya sebagai prediksi untuk gambaran kita mengetahui, oh kedepannya itu seperti ini, oh besok ini cuaca ini dari informasi yang ada itu mendung, berarti besok hujan.
atau di sebuah value. Nah, seperti itu. Jadi membuat kita itu untuk bersiap sedia. Adapun terjadi atau tidaknya, tapi kalau sudah ada prediksi seperti itu, minimal kita tidak kebingungan. Nanti kalau sudah terjadi, ya sudah tahu. Oh, berarti prediksinya besok hujan. Saya mau bawa payung lah. Kalau kita kan sekarang hanya memprediksi besok apa ya? Udahlah gimana besok aja lah. Kadang-kadang begitu ya. Tapi kalau segala sesuatu direncanakan dengan baik, konsep dengan baik, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Minimal ada peringatan buat kita untuk mempersiapkan sesuatu hal yang nanti akan terjadi. Ya. Tuh. Nah, teknologi telah merombak pendidikan menjadi pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan fleksibel, serta memperluas akses informasi bagi pribadi. Nah, seperti itu. Kamu bisa, ini kalian bisa nih tahu era mau tahu sekolah yang dirangkasnya seperti apa. Tinggal kalian. Ya, tolong pengen tahu dong sekolah yang terhebat di Kabupaten Lebak. Nanti ada prediksinya, karena apa? Karena segini. Oh, ternyata ya, sekolah yang hebat itu suka daya 2. Nah, dari situ aja kan contohnya ya, mudah-mudahan iya gitu. Sudah seperti itu. Nanti oh sekolah itu hebat, bagus, tapi bersih, pantasan menjadi nominasi sekolah yang hebat, sekolah yang istilahnya lebih dari sekolah yang lain. Selain itu, teknologi menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menjadi serta menunjukkan peran guru menjadi fasilitator. Jadi bisa dianggap menjadi guru, ya. Karena kalian kan nggak tahu, daripada jadi anggapnya seperti guru, bisa bertanya. Nah, pengaruh teknologi terhadap efektivitas pembelajaran. AI menyediakan pembelajaran adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi setiap kebutuhan itu apa yang kalian butuhkan bisa kalian, kalau belum tahu bisa di-search, ya cari. Nah, mungkinkah pembelajaran mandiri melalui virtual atau virtual? Ya, kalian otomatis cepat balik. Lebih cepat. Nah, pengaruh teknologi AI di dunia pendidikan, teknologi AI memiliki peran besar dalam dunia pendidikan, menawarkan manfaat pembelajaran yang dipersonalisasikan, efisiensi dan administratif. Jadi dulu kalau istilahnya untuk absen catat kebanyakan ya, catat. Kalau sekarang sudah menggunakan ada yang fingerprint, jadi ditempel. Nah, berarti udah sesuai. Nah, lalu yang selfie, kita selfie berada di lokasi atau di tempat. Nah, itu. Dan meningkatkan akses terhadap sumber belajar. Namun dampaknya juga menimbulkan tantangan terkait etika. Nah, di sini etika itu kadang-kadang di dunia AI ya, itu kadang-kadang kita harus memiliki etika yang baik. Di mana etika yang baik itu menggunakan AI secara bijak. Ya, gunakan secara bijak. Pak, dan bijak itu yang bagaimana? Hal-hal positif, hal-hal yang istilahnya tidak negatif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menjadi referensi atau acuan kalian untuk memulai sesuatu hal yang kalian belum tahu. Ya,
Jadi di situ bisa cari. Jadi AI juga kadang ada mengkhawatirkan juga ya. Karena apa? Kadang-kadang sekarang sudah suka los Pak. Anak SD juga kalau dikirim yang gak jelas. Tuh. Ya. Apa yang sering jelas? Yang sifatnya negatif, yang sifatnya provokatif. Tawuran. AI tolong dong. Juga yang sering tawuran mana ada tawuran. Nah itu hal-hal yang negatif yang bisa mengacu atau membawa kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Mencontoh nantinya. Ketika kita sudah melihat, kita akan mencontoh. Nah seperti itu. Hal-hal yang seperti itu atau berbau seperti itu mesti dihindari. Carilah hal-hal yang positif. Contohnya tutorial untuk istilahnya merapikan ruangan kelas. Bagaimana sih ruangan kelas ini supaya rapi, supaya bersih? Caranya seperti apa? Lihat di situ. Nanti ada referensinya. Oh seperti ini. Akan di situ. Nanti kita tiru. Karena apa? Untuk kebaikan kita. Ya. Kelas. Oh ditata nih seperti ini. Kelasnya jadi hebat, jadi bagus. Jadi belajarnya juga tambah betah, tambah semangat. Coba kalau misalnya tolong buatin ruang yang acak-acakan di kelas. Pasti dibuatin sama AI. Enggak bakalan betah kalian di belajar. Ya, tapi carilah hal-hal yang positif yang ada di itulah kita harus bijak dalam memilih dan memilah. Jadi yang negatif, apalagi di usia kalian itu hindari aja dulu. Cari tutorial yang istilahnya positif. Ya. Oke, lanjut. Tantangan dalam mengintervensi teknologi AI. Nah, ini juga ada teman. Kadang-kadang kita siapa untuk itu yang di teknologi kadang-kadang belum lengkap, apalagi yang di pelosok-pelosok ya. Untuk jaringan, kalau punya tapi jaringan nggak ada itu agak sulit juga. Persiapan dalam belajar implementasi strategi. Harganya ada yang murah nggak kalau yang alat-alat seperti itu? Lumayan ya, itu juga salah satu. Nah, tidak semua orang mempunyai nominal uang untuk bisa beli. Ketergantungan teknologi, potensi investasi, tantangan dalam pengembangan dan kehidupan isu etika dan keamanan data. Itu keamanan data juga kita harus tahu bagaimana cara mengamankan data dengan membuat pola atau sandi. Ya, gitu. Jadi kita harus bisa, karena apa, data sekarang itu gampang dibobol ya, gampang dicuri. Bagaimana nih cara mengamankan? Minimal kita punya sandi. Kalau di HP itu ada sandi ini. Kalau sandinya salah, kebuka tidak? Tidak. Nah, jadi untuk kesempatan menggunakan AI, memang sebelum menggunakan AI untuk pembelajaran interaktif, untuk pembelajaran inovatif, meningkatkan. Sama seperti yang tadi setelah Bapak sampaikan bahwa AI itu mempermudah dalam hal pendidikan. Kita pengen tahu pendidikan di luar negeri itu seperti apa sih? Apakah kita secara langsung datang ke sana itu pasti menggunakan biaya yang cukup besar. Kalau kita istilahnya pengen tahu daerah Korea, Jepang, Inggris, Cina, kalau kita ke sana biayanya lebih besar. Tapi dengan menggunakan AI kita bisa menghemat atau mengefisien masalah pengelolaan. Ya, 1 giga cukup bisa keliling dunia. Lewat mana? Lewat internet. Ya, banyak aplikasi yang bisa kita kunjungi untuk mengetahui suatu daerah atau tempat di negara lain. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, ada yang ditanyakan?
yang enggak semuanya. Apalagi tadi gerakannya ya, mulai pelan, naik lagi agak kenceng, caranya naik lagi, kalau kenceng lagi pusat. Nah itu cepat, cepat. Nah itu berapa? Ada kita bisa tahu. Kita bisa melihat gerakan, oh gerakannya begini. Konsentrasi kita kan fokus ya, fokus. Jadi melihat fokus. Jadi berlatih fokus kalau dan untuk melatih badan juga ya. Nah sekarang kalian bisa atau ada beberapa soal untuk dikerjakan di tiap-tiap kelompok. Untuk kelompoknya boleh satu orang ke depan untuk mengambil ini. Kelompok kalian yang bagusan. Kelompok 5. Diisi jawabannya sudah diisi, nanti silakan presentasikan ke depan. Silakan Bapak kasih waktu kurang lebih 5 pasti mudah. Ya, dari sudah. Kalau sudah silakan untuk mau kemana dulu nih yang presentasikan. Oh, boleh. Kelompok 1 untuk kaki depan. Nah, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian.
inovasi baru. 2. Bisa berbelanja di rumah. Resiko membuat manusia malas dan tidak kreatif. 2. Terkadang barang belanja tidak sesuai dengan keinginan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Benar ya. Jawaban-jawabannya sudah tepat. Silakan kepada kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD 5 hal baru apa yang kamu pelajari hari ini. Jawaban saya bisa menggunakan Gemini AI untuk menambahkan foto seseorang dengan saya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan dan jawabannya itu sudah tepat ya. Sudah tahu, berarti kalian sudah paham. Oh, itu seperti ini. Itu bisa digunakan di mana saja. Ya. Apalagi yang suka belanja ya, suka belanja nggak? Suka. Belanjanya penuh terus. Tapi nggak belanja keluar. Ya. Kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari masalah pembelajaran. Seperti kejelasan buatan AI, realitas virtual, dan realitas real memiliki potensi besar untuk transformasi pendidikan. Menggunakan yang teknologi yang tepat dan ini dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpakaian dan AI memungkinkan pengalaman belajar dipersonalisasi melalui analisa data. Ya. Sementara yang memungkinkan pengalaman pembelajaran yang interaktif, inspiratif, meskipun ada tantangan-tantangan di dalamnya. Ya, setiap hal atau apapun yang memiliki ada tantangannya, ada hambatannya yang bisa menghambat kreativitas kita, yang bisa istilahnya mengurangi kreativitas kita. Tapi dengan adanya AI kita bisa mencari tahu supaya bisa memecahkan masalahnya. Ya. Itu pendidikan kita dapat membuka kesempatan bagi guru untuk belajar dengan cara lebih menarik dan relevan dengan dunia nyata. Ya, seperti nyata kita seperti ini. Tapi kalau sudah pegang gadget, sudah terasa apa kumpulannya seperti biasa. Ya. Nah, mungkin ini nanti. Ya, jadi terima kasih sudah istilahnya belajar hari ini. Kalian sudah paham, sudah tahu bagaimana cara menggunakan AI dengan baik, cara menggunakan aplikasi dengan baik,
ya, untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau kita sudah bisa atau menguasai AI, contohnya tadi ada yang menyatukan dua foto. Menyatukan dua foto itu yang tadinya awalnya foto terpisah, yang satu dengan yang satu. Bagaimana nih supaya jadi dalam satu foto? Kita menggunakan aplikasi. Tolong dong satu menit. Nah, ketika diaplikasikan atau disatukan, ternyata AI bisa melakukan. Ya, itu. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil, hal-hal positif yang bisa kita ikuti. Untuk apa? Untuk lebih menambah keinginan, untuk lebih menambah wawasan, untuk menambah pendidikan, terutama kita sebagai pelajar harus menggunakan AI dengan bijak. Carilah pembelajaran dalam AI yang sifatnya membantu atau bisa memecahkan masalah yang kalian sedang hadapi. Itu, ya. Untuk itu, terima kasih sudah belajar hari ini. Nah, sebelum kita berangkat ke pembelajaran selanjutnya, mau ini lagi, mau meeting lagi, meeting dulu ya.